Kita dari kelompok 3, kita di sini akan memaparkan tentang materi tentang desa dan kota. Jadi di sini saya mengambil Desa Swadaya yang wilayahnya suku Baduy di Banten. Suku Baduy menempati wilayah yang dikelilingi pegunungan, hutan, dan sungai yang alami. Lingkungan ini bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga bagian dari identitas dan kepercayaan mereka. Masyarakat Baduy memeluk kepercayaan Sunda Wiwitan, sebuah ajaran leluhur yang menekankan harmoni antara manusia dan alam. Bagi mereka, alam adalah sesuatu yang harus dijaga, dihormati, dan tidak boleh dieksploitasi. Baduy terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam adalah kelompok yang paling ketat menjalankan adat, sedangkan Baduy Luar sedikit lebih terbuka. Mereka membolehkan berinteraksi dengan pendatang, menjual kerajinan, bahkan membeli kebutuhan dari luar. Tetapi tetap harus menjaga aturan adat sebagai pedoman hidup. Kehidupan sehari-hari masyarakat Baduy sangat sederhana. Sumber mata pencaharian utama mereka adalah bertani, terutama menanam padi dengan metode tradisional di ladang huma. Mereka juga memanfaatkan hasil hutan seperti madu, umbi-umbian, dan berbagai tumbuhan alami. Semua dilakukan tanpa merusak hutan karena bagi mereka, keseimbangan alam adalah kunci kelangsungan hidup. Inilah salah satu alasan mengapa komunitas Baduy dianggap sebagai desa yang mampu swadaya secara ekologis dan sosial. Selain pertanian, masyarakat Baduy Luar membuat berbagai kerajinan tangan, seperti kain tenun, tas koja, dan gelang. Hasil kerajinan ini dijual kepada pengunjung sebagai bagian dari ekonomi mereka, tetapi tetap dibuat secara manual tanpa bantuan mesin sehingga mampu mendukung perputaran roda ekonomi lokal. Saya Imam Haris Prasetyo dari kelas 12E akan menjelaskan tentang Kampung Sukamaju yang berada di Kecamatan Banjarmargo, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kabupaten Tulang Bawang sendiri terletak di Provinsi Lampung. Nah, ciri khas dan potensi Desa Sukamaju itu ada mata pencarian penduduk mayoritas adalah berkebun, terutama tanaman karet. Penduduknya berjumlah relatif kecil. Menurut data kampung KB, total jiwa sekitar 1.710. Kontur tanahnya datar. Dari isu lokal, ada perhatian terhadap penggunaan dana desa karena terdapat laporan atau pernyataan camat terkait penggunaan anggaran dana desa di Sukamaju. Nah, berdasarkan potensi ekonomi, kebun karet dan struktur sosial desa Sukamaju bisa dikategorikan sebagai desa swakarya. Alasannya terdapat pemanfaatan sumber daya alam lokal seperti karet sebagai basis ekonomi. Kemudian, masyarakat cukup mandiri dalam penghidupan agraris, meskipun belum ada bukti kuat bahwa desa ini sangat maju secara infrastruktur atau layanan publik untuk menjadi swasembada. Medan sebagai kota metropolis. Satu, alasan Medan disebut metropolis, penduduk lebih besar 2 juta, wilayah Mebidang Ro, pusat ekonomi dan perdagangan terbesar di Sumatera, memiliki fasilitas internasional, bandara Kuala Namu dan pelabuhan Belawan. Kota multikultural dengan keragaman etnis, menjadi pusat industri, jasa, dan bisnis di Sumatera bagian utara. 2. Ciri-ciri kota metropolis yang terlibat di Medan. Kepadatan penduduk tinggi, banyak pusat bisnis, perkantoran, dan kawasan komersial. Infrastruktur modern, tol, kereta, bandara, terminal besar. Aktivitas kota berlangsung 24 jam. Keragaman budaya yang kuat. Perbandingan dengan kota besar lain, Jakarta pusat nasional dan global, Medan berskala regional, Surabaya industri dan logistik lebih besar, Medan hub Sumatera, Bandung unggul kreatif, pendidikan, Medan unggul perdagangan industri, Makassar sama-sama pintu gerbang regional, Medan untuk Sumatera, Makassar untuk Indonesia Timur. Masalah dan tantangan kemacetan dan infrastruktur jalan terbatas, pemukiman kumuh dan banjir, polusi dan tumpukan sampah, kesenjangan sosial butuh
koordinasi aglomerasi membidang ro. Kesimpulan, Medan layak disebut kota metropolis karena berperan sebagai pusat ekonomi, perdagangan, industri, dan budaya terbesar di Sumatera dengan penduduk besar, infrastruktur maju, serta fungsi strategis sebagai kota regional utama di Indonesia bagian barat. Bangkok atau dalam bahasa Thailand dikenal dengan Krungthep Mahanakon yang berarti kota malaikat agung. Adalah kota yang memadukan pesona tradisional dan modern. Di satu sisi, kuil-kuil tua berlapis emas berdiri megah, sementara di sisi lain, gedung-gedung pencakar langit menjulang, menunjukkan wajah modernisasi yang pesat. Perpaduan inilah yang menjadikan Bangkok sebagai salah satu kota yang paling menarik dan dinamis di Asia Tenggara. Bangkok disebut sebagai kota metropolitan karena memiliki sejumlah kriteria utama. Pertama, kota ini memiliki ukuran wilayah dan populasi yang sangat besar. Area metropolitan Bangkok mencakup sekitar 7.761 km persegi, dengan jumlah penduduk lebih dari 10 juta jiwa. Tingginya kepadatan penduduk ini menciptakan dinamika urbanisasi yang kompleks, mulai dari aktivitas ekonomi hingga mobilitas sehari-hari warganya. Bangkok merupakan pusat ekonomi dan bisnis Thailand. Hampir seluruh kegiatan penting negara terpusat di kota ini. Di distrik bisnis seperti Siloam dan Sukhumvit berdiri kantor bank-bank besar, Bursa Efek Thailand, dan perusahaan multinasional. Sebagai kota pelabuhan utama yang berada di delta Sungai Chao Phraya, Bangkok juga menjadi pintu gerbang perdagangan internasional. Selain itu, infrastruktur modern seperti BTS Skytrain, MRT Busway, dan Bandara Internasional Suvarnabhumi memperkuat perannya sebagai pusat penggerakan ekonomi dan mobilitas nasional. Selain itu, Bangkok juga menjadi pusat pemerintahan, politik, dan pendidikan. Istana kerajaan, parlemen, dan kementerian-kementerian utama semuanya berada di kota ini. Perguruan tinggi terbaik Thailand seperti Chulalongkorn University, Thammasat University juga berlokasi di sini, menjadikan Bangkok pusat penting bagi dunia pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia. Layanan publik seperti kesehatan dan teknologi pun lebih maju dibandingkan wilayah lain di Thailand. Selain itu, Bangkok dikenal sebagai pusat budaya dan pariwisata kelas dunia. Setiap tahunnya, puluhan juta wisatawan datang untuk menikmati berbagai destinasi ikonik seperti Grand Place, Wat Arun, dan Wat Po. Kehidupan malamnya yang ramai, pasar-pasar jalan yang penuh dengan warna, serta kuliner khas yang mendunia membuat Bangkok menjadi kota yang tak pernah tidur. Tak hanya itu, Bangkok juga masuk dalam jaringan kota kreatif UNESCO dalam kategori desain, menegaskan perannya dalam dunia seni, mode, dan industri kreatif di Asia. Secara keseluruhan, Bangkok bukan hanya sekedar ibu kota. Kota ini adalah pusat gravitasi Thailand dalam hal ekonomi, politik, budaya, pendidikan, dan pariwisata. Dengan peran yang begitu besar dan pengaruh yang meluas, Bangkok layak menyandang predikat sebagai salah satu kota metropolitan terpenting di Asia Tenggara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.